pada kesempatan ini kita kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, Kudus, dan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan buat bertahan kami senantiasa di mana Engkau sudah menjadi kami Tuhan, sehingga kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan pun Bapa, sehingga mendengar sebagian dari firman-Mu kiranya urapi kami Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami masukkan ke dalam pikiran kami terima dan cerna Tuhan, sehingga ketahui kami dapat dikasihkan dalam kehidupan kami, dalam permohonan kami Tuhan, amin. Dan Bapa, Putra, Kudus, dan Yesus, amin. Baik saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita di hari ini, pada kesempatan ini, yaitu tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Saya ulang, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, yang berbunyi demikian: Menara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, supaya mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mendengar lagi ataupun mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mana konteks kita pada kesempatan ini ataupun pembahasan ataupun firman Tuhan yang sampai kepada kita, yaitu tentang Menara Babel, di mana kita tahu peristiwa Menara Babel ini ataupun kejadian ini terjadi setelah terjadinya air bah ataupun banjir besar yang terjadi, di mana pasal-pasal sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan menyebabkan suatu musibah, yaitu air bah, untuk musnahkan seluruh bumi. Tapi ada yang selamat. Kita tahu bahwa keluarga Nuh pada saat itu yang selamat dari air bah hanya 8 orang, dan ternak-ternak ataupun hewan-hewan yang sudah masuk ke dalam air bah itu semuanya selamat. Dan peristiwa ini terjadi setelah Nuh dan anak-anak yang keluar, mereka beranak cucu dan bertambah banyak, dan akhirnya sudah semakin banyak generasi-generasi berikutnya mereka pun pergi. Tadi dikatakan di ayat 2, mereka berangkat ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Jadi peristiwa ini terjadi di sebelah timur, tanah datar di Sinear. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus di sini menjelaskan bahwa ketika mereka sudah bertambah banyak, mereka sudah berjumlah besar, mereka ingin menciptakan sesuatu hal yang sebenarnya sangat luar biasa seperti itu. Mereka ingin menciptakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu mereka ingin membangun kota sendiri. Mereka ingin membangun sebuah menara yang sampai ke langit, sehingga mereka tidak terserak. Tapi apa sebenarnya hal yang terjadi di sini? Setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka menciptakan tanah liat, membuat tergala-gala, dan mulai membangun kota dan menara tersebut, namun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu tema kita pada kesempatan ini. Jadi apa sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan di konteks pembacaan kita pada firman Tuhan yang sampai pada ini adalah bahwa sebenarnya mereka memiliki
dari perspektif manusia bahwa mereka ingin supaya mereka tetap bersatu, mereka ingin supaya mereka tetap satu dan tidak terpecah-pecah gitu, tidak terpencar, mereka tetap bersama-sama dan tinggal di satu tempat yang memang sudah mereka pilih atau mereka tentukan bersama gitu. Tapi apa yang membuat Tuhan menjadi ingin mengacau balakan mereka? Yang di ayat 7 mana Tuhan berfirman, baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kenapa Tuhan mengacau balakan hal tersebut? Karena kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi jika mereka ingin membangun sebuah kota dan ingin tetap tinggal di sana, tidak ingin berpencar di seluruh bumi, maka mereka telah menentang Tuhan. Mereka telah menentang firman Tuhan yang Tuhan sampaikan sebelumnya kepada Adam dan Hawa. Jadi ini sangat membuat Tuhan murka lah, sehingga Tuhan datang, Tuhan turun mengacau balakan, di mana Tuhan membuat mereka tidak mengerti satu sama lain bahasa lagi gitu. Mereka tidak bisa berbahasa satu sama lain, tidak bisa berkomunikasi, sehingga tidak bisa terjalin. Mungkin kita tahu pada saat itu ketika tukang bangunan yang mengatakan kepada yang sebagai yang membantu dia untuk membangun, atau orang-orang yang misalkan tukang bangunannya menyuruh mengambil tanah liat ataupun bata tadi, tapi mereka malah mengambil kayu gitu, dan sebaliknya mungkin. Jadi ya itu sangat lucu memang jika sebenarnya bagaimana orang sering mengatakan itu mereka akan berbicara seperti bebek dan ayam gitu, tidak akan pernah nyambung, saudara-saudari. Jadi itu sebenarnya hal yang membuat Tuhan murka, karena mereka sudah menentang Tuhan gitu. Dan beberapa poin ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini atau peristiwa Babel ini adalah, poin yang pertama yaitu adanya tinggi hati ataupun rasa paling hebat. Itulah yang terjadi pada saat itu kepada orang-orang pada saat itu, mana mereka menganggap mereka bisa melakukan segalanya, mereka mempunyai kekuatan, mereka mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga mereka tinggi hati gitu. Mereka lupa bahwa mereka bisa seperti itu, mereka bisa bertambah banyak, itu karena berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga mereka. Mereka melupakan firman Tuhan karena ketinggian hati, mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Dan berikutnya adalah mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu jika kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, orang-orang yang butuh naungan Tuhan, orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Tapi pada saat itu peristiwa itu mereka merasa bahwa mereka sudah sangat kuat, mereka sudah memiliki segalanya, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan batu bata tadi, dan juga tergala-gala untuk menciptakan atau membangun apa yang ingin mereka capai gitu. Tapi mereka melupakan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, poin berikutnya adalah yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, seperti tema yang saya katakan tadi, bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Jadi di sini saya ingin mengajak kita semua bahwa jika kita ingin membangun ataupun kita ingin melakukan segala sesuatu, membuat sesuatu, kita terlebih dahulu harus berserah diri kepada Tuhan. Kita doakan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta ataupun kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan apakah yang akan kita laksanakan itu, apapun yang kita ingin kita lakukan ataupun yang ingin kita bangun itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus memberikan diri kita, biarkan rencana Tuhan yang jadi, karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, segala sesuatu yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia mengerti bahwa sesuatu yang baik itu untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin secara pandangan kita bahwa kita merasa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan itu sudah baik gitu. Sudah baik dan kita merasa bahwa itu memang sudah benar adanya. Tapi apa yang terjadi
Jika kita tidak memohon kepada Tuhan, kita tidak meminta bimbingan Tuhan, maka kita tidak tahu apakah memang yang kita rasa itu baik dan benar itu juga baik dan benar di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan bersama, kita belajar bagaimana kita hendak supaya kita saling mengerti satu sama lain, dan juga kita berserah diri kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarkan kehendak Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus tetap mengikuti kehendak Tuhan. Seperti kita dapat baca di Yakobus pasal 4 ayat 13-15, di mana berbunyi demikian, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau hari besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di mana di sini Santo Yakobus ingin menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ingin kita lakukan, yang kita rancangkan, yang hendak kita kerjakan, maka kita harus mengatakan terlebih dahulu, jika Tuhan menghendakinya, maka aku akan berbuat ini. Itu yang perlu kita katakan, saudara-saudara yang terkasih, supaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang ingin kita kerjakan itu tersebut dapat terjadi dan Tuhan berkarya di dalamnya. Seperti kita tahu juga ketika ini terjadi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Seperti ketika kita ingat peristiwa Yesus adalah tokoh yang patut kita contoh, kita teladani bagaimana dia tetap berserah diri kepada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa dia adalah Allah sendiri, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Yang kita teladani dari dia bahwa dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang dikehendaki yang terjadi, tapi yang kehendak Allah Bapa lah yang terjadi. Kita dapat baca di Matius pasal 26 ayat 39, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita lihat di situ saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki." Ini sangat luar biasa. Dia mengatakan, Yesus Kristus mengatakan, bukan seperti yang kukehendaki, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kita pun sebagai anak-anak Kristus, pengikut Kristus yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita, mari kita berkata demikian juga, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang patut kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita kerjakan, kita buat, biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini dapat berkenan, ini dapat bermanfaat dan menumbuhkan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menjaga kita, memberkati dan melakukan segala sesuatu kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa, dan Bapa, Putra dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu mengajar kami, membimbing kami dan menyertai kami, sehingga kami yang benar Tuhan, kami memiliki hati yang mau Engkau pakai. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, dan bukan kami, bukan kehendak kami yang jadi. Dan Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Bapa untuk menjadi alat-alat-Mu, terus memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dan Bapa, Putra dan Kudus, amin. Shalom.